Keluarga Allah yang terkasih dimanapun berada, baik anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan para adiyuswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat berjumpa lagi dalam Rima, Renungan Iman Malam. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami hendak merenungkan firman-Mu, terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bacaan ini dilanjutkan dengan cerita bahwa kemudian iblis mengambil semua harta Ayub, bahkan semua anak-anaknya. Tetapi di akhir cerita, di ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, kalau saya bertanya, apakah saudara pernah mendengar nama Mike Tyson atau Muhammad Ali? Pasti saudara langsung ingat bahwa mereka adalah petinju juara dunia yang dikenal oleh semua orang. Tapi kalau saya bertanya, tahukah saudara siapa pelatih Mike Tyson dan siapakah pelatih Muhammad Ali? Mungkin hanya 1-2 di antara kita yang ingat atau tahu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah kehidupan. Padahal seorang petinju sehebat Mike Tyson dan Muhammad Ali tidak pernah ada jika tidak ada pelatih hebat yang membentuk mereka menjadi petinju yang luar biasa. Tapi itulah yang terjadi. Orang mengingat nama petinjunya tetapi tidak mengingat pelatihnya. Saudara-saudara, seorang pelatih tinju memang mempertaruhkan reputasinya bukan dengan bertinju atau bertanding sendiri, tetapi pada petinjunya. Petinju yang dilatihnya lah yang bertanding. Dan kemenangan petinju berarti kemenangan pelatih. Karena itu seorang pelatih tinju akan mendedikasikan dirinya bagi petinjunya. Dia melatih petinjunya dengan disiplin, dia membentuk petinjunya menjadi petinju yang berkarakter juara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pelatih tinju juga akan selalu berada di pinggir ring tinju saat petinjunya berlaga. Jadi petinju itu tidak pernah berjuang sendiri, meskipun kelihatannya dia yang
harus merasakan pukulan, dia yang harus merasakan serangan lawan, kadang terpojok, kadang terjatuh dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah berjuang sendiri. Ada pelatih yang selalu memberikan kepadanya support, semangat, dukungan, juga instruksi atau petunjuk-petunjuk bagaimana dia harus menyerang lawannya atau mengalahkan lawannya itu. Di saat istirahat ronde pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, pelatih akan mengevaluasi dengan cepat strategi yang dipakai petinjunya dan memberikan strategi-strategi baru. Pokoknya dia berusaha bagaimana petinjunya selalu menang. Karena reputasi pelatih berada pada petinjunya. Dan pelatih tinju tentu saja mengizinkan petinjunya benar-benar bertanding tinju. Dia tidak akan melatih petinjunya terus-menerus sampai petinjunya menjadi tua. Karena apa? Karena di dalam pertandingan itulah akan diuji apakah latihan-latihan yang dia berikan dan pembentukan karakter yang dia lakukan itu berhasil atau tidak. Nah, saudara-saudara, kalau kita meminjam bahasa dunia olahraga tinju, Allah itu seperti pelatih tinju dan Ayub adalah petinjunya. Allah mendedikasikan dirinya bagi Ayub. Dia memikirkan semua yang dibutuhkan oleh Ayub. Dia membentuk karakter Ayub sehingga Ayub menjadi seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Di dalam iman Kristen, kita meyakini Allah telah mendedikasikan dirinya bagi kita yang berdosa ini, agar kita bisa dibentuk menjadi manusia baru yang karakternya adalah saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan untuk mendedikasikan diri itu, Allah menjadi manusia, bahkan sengsara dan mati di kayu salib bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah juga tidak melepaskan Ayub berjuang sendiri. Dia terus memberi support, memberi semangat kepada Ayub dalam menghadapi apa yang harus dia alami. Kehilangan segala sesuatu dia hadapi bersama dengan Allah. Perkabungan Ayub itu adalah tanda bahwa dia mempergumulkan apa yang dialaminya bersama dengan Allah, pelatih tinju kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 sudah membuat kita kehilangan banyak hal. Apa yang hilang dari kehidupan kita kira-kira? Pekerjaan, kemudahan menjalankan usaha, keleluasaan beribadah, bergaul, sekolah, kuliah, ataupun bekerja. Bahkan mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, iblis itu petinju yang melawan atau menantang Ayub. Dan sebagai petinju penantang, dia mempelajari kelemahan Ayub. Pikirnya kalau Ayub kehilangan segalanya, pasti dia akan mengutuki Allah sebagai pelatih kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis selalu berpikir sama, bahwa kalau kita kehilangan banyak hal, maka kita akan mengutuki Allah sebagai pelatih kehidupan kita. Maka kita harus waspada dan hati-hati dalam hal ini. Kita memang bisa kehilangan banyak hal melalui COVID-19. Tetapi kita sesungguhnya tidak sedang bertinju sendiri menghadapi berbagai macam pergumulan. Ada pelatih yang setia di sisi kita, yang selalu memberi support, memberi energi, memberi semangat, memberi petunjuk, memberi bimbingan kepada kita agar kita bisa mengalahkan pergumulan-pergumulan itu. Pelatih kehidupan kita tidak akan pernah membiarkan kita dikalahkan. Karena kemenangan kita adalah kemuliaan bagi Dia.
Oleh karena itu Dia akan terus menolong kita agar kita bisa memenangkan semua pergumulan yang sekarang ada. Karena itu kita jangan menyerah. Kita tidak sedang bertinju sendiri. Meskipun kelihatannya kita yang mengalami banyak kesusahan akibat dari COVID-19 ini, sebenarnya ini adalah pertarungan kita bersama dengan Allah. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita dikalahkan oleh iblis. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hadapi pertarungan dalam kehidupan ini bersama dengan Allah. Kita harus belajar dari Ayub bahwa untuk apapun yang kita alami, Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak patut dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya petinju tanpa pertandingan atau pertarungan yang sesungguhnya bukanlah petinju yang sejati. Tetap semangat, lanjutkan pertarungan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur memiliki pelatih kehidupan, yaitu Engkau. Engkau yang membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang berkarakter juara dalam kehidupan, yang akan senantiasa saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi segala kejahatan. Pergumulan kami memang berat, tetapi kami tidak bertarung sendiri. Ada Engkau yang akan senantiasa menemani kami untuk memberikan support, semangat, dan kekuatan, juga petunjuk maupun bimbingan agar kami memenangkan pergumulan demi pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa telah berkenan untuk terus-menerus menjadi pelatih kami yang setia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.